Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh tanya? Iya, silakan Pak. Suara saya jelas ya Pak? Iya, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Asa atas materi yang diberikan. Sangat bermanfaat bagi kami semua. Mungkin yang saya rasakan sekarang di rumah memang anak-anak, kebetulan saya punya anak dua yang di rumah. Yang satu ya kelas 7 di Al-Taubah, yang satu masih kuliah. Saya rasakan memang banyak sekali atau waktunya itu untuk bermain gadget. Nah, mungkin yang saya tanyakan pertama, bagaimana triknya untuk mengurangin saja. Karena kan seperti tadi, dia kadang-kadang sampai lupa untuk ngobrol sama ayah ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang banyak sekali konten-konten yang baik untuk di gadget, tapi ada konten-konten yang kurang baik. Nah, bagaimana caranya ya untuk biar kita bisa memantau atau mengurangi dia tidak masuk ke konten yang kurang baik, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pematerinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Suntoro untuk pertanyaannya. Salam kenal ya dari Asa di sini. Ya, barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya, mungkin ya tips triknya bagi kita untuk mengajak anak ini mulai mengurangi screen time, mungkin ya di laptop, di gadget mereka masing-masing. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, kita perlu tahu dulu sebelumnya ya, Ayah Bunda di sini. Aktivitas mereka di gadget itu apa? Karena bisa jadi mereka itu sibuk di gadget tuh bukan seluruhnya itu ternyata aktivitas yang tidak produktif. Bisa jadi ternyata mereka tuh nonton video-video yang bagus justru di YouTube misalnya ya. Video pengembangan diri mungkin, video tausiah dan semacam. Jadi yang pertama yang perlu kita pastikan di sini ya, mereka itu aktivitasnya ketika menggunakan gadget apa. Nah, itu yang pertama perlu diamankan dulu. Jadi biar kita nggak ngejudge juga anak, wah kebanyakan apa namanya di depan gadget ya, gara-gara pasti ngakses hal-hal yang nggak benar misalnya ya. Nah, kita pastikan dulu yang pertama, apa aktivitas mereka di depan gadget. Nah, kalau udah dipastikan, ayah bunda, misalnya aktivitasnya lebih banyak yang tidak produktif, kayak gitu ya, lebih banyak yang membuang-buang waktu di sini sampai lupa tadi mungkin ngobrol sama orang tua. Nah, di sini gimana cara kita untuk mengalihkan perhatian mereka? Caranya yang pertama tadi ya, ayah bunda, kita ini kan ceritanya hendak membuat tikungan di sini ya, membuat mereka itu tertarik sama hal lain yang ada di sekitar mereka. Nah, tikungan itu kalau misalnya kita nikungnya itu dengan tajam itu bakal sakit buat mereka. Tiba-tiba kita larang, dikasih misalnya jam gadget cuma jam 7 sampai jam 9 misalnya. Selain itu nggak boleh dan semacamnya. Nah, itu justru bisa membuat mereka akhirnya malah semakin menjauh dari orang tua kayak gitu ya, malah nggak suka sama orang tua, dibilangnya orang tua nggak tahu dunia mereka dan semacamnya kayak gitu. Nah, jadinya apa namanya kita mengubah mereka itu memang perlu bertahap, Bapak di sini ya. Bertahap. Bertahapnya kayak gimana sekarang? Kayak gitu pertanyaannya ya. Bertahapnya kayak gimana? Coba deh dimulai dari yang pertama ya. Kita amati dulu kesibukan mereka di medsos. Gimana caranya? Ayah bundanya bikin akun medsos juga. Nah, ayah bundanya bikin akun medsos mungkin ya. Mungkin request friend ke putra-putrinya sendiri, lihat aktivitas mereka kayak gimana, biar kita tahu mereka tuh ngapain sih di medsos selama ini. Oh, di medsos ternyata selfie mulu misalnya gitu kan ya. Atau di medsos ternyata dia bagi-bagi pengalaman dia sehari itu, berbagi hikmah yang dia dapatkan kan itu bagus ya kayak gitu ayah bunda ya. Itu termasuk yang bagus lah istilahnya produktif. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir banget juga akhirnya kepada anak. Karena kita perhatikan dulu aktivitas mereka. Kita coba bikin akun medsos, kemudian mengikuti keseharian mereka, kesibukan mereka apa-apa yang mereka dapati di medsos, apa interaksi mereka, bagaimana interaksi mereka dengan teman-temannya, kayak gitu. Kita amati lewat situ. Amatinya tuh jangan kesannya kayak memata-matai ya ayah bunda ya, ya organik aja lah kayak gitu ya. Kalau mau apa namanya nggak khawatir
di mata-matai kayak gitu ya, ya bikin akunnya akun asal aja misalnya ya, namanya nama aneh mungkin buat lihat lah kesibukan anak kayak gimana di media sosial, sehingga kita tahu aktivitas mereka kayak gimana. Nah, terus tips-tipsnya kayak gimana biar mereka mulai beralih? Nah, kalau misalnya tadi yang sudah disampaikan sama hal baru kayak gitu. Mungkin apa sesekali ngajak mereka masak bareng mungkin sama ibunya di sini, atau ajak jalan-jalan, atau misalnya buat deket-deket dikit ke anak boleh ya ayah bunda di sini nanya dulu misalnya ke anak, lagi main game apa kok kelihatannya seru sih, hero-nya apa sih gitu misalnya, pasukannya kayak gimana kok bisa menang, ya coba-coba SKSD kayak gitu aja gitu mungkin ya, biar dekat dulu, paling nggak deket di sini sampai posisi kita di sini dalam tanda kutip itu ibarat teman mereka kayak gitu ya, sehingga nanti mereka bisa bercerita juga kepada kita dan semacamnya kayak gitu. Nah, baru dari sana bertahap gitu ya, mulai ajak mereka, mengenalkan mereka dengan dunia lain di luar gadget mereka. Mungkin bisa jadi cara mengenalkannya, contohnya ya ngasih peliharaan di rumah kucing misalnya gitu ya, sehingga mereka dikasih tanggung jawab gitu ya, melihara cupang, melihara kucing, mereka belajar tuh bagaimana melihara kucing, melihara cupang, itu bisa menjadi metode tarbiyah loh ya ayah bunda di sini, merawat seekor binatang kayak gitu ya. Jadi ada banyak banget caranya. Tadi bisa mengeksplorasi hal baru, kemudian coba di shifting tadi ya. Ajak mereka di dunia gadget itu masuk ke hal-hal yang produktif, belajar fotografi, videografi dan semacamnya, biar mereka mulai berhadapan dengan hal-hal yang baru kayak gitu. Secara garis besar sih seperti itu ya Bapak Suntoro, walaupun nanti mungkin kasusnya spesifik bakal beda ya antar setiap anak. Makanya kita perlu memahami tadi anak kita itu sebenarnya kesibukan di gadgetnya apa, sehingga kita bisa tahu peluang masuk kita ke dunia mereka itu lewat mana. Kalau mereka di gadget bikin konten, kita bisa jadi peluang masuknya lewat konten, ngasih ide ke putra-putri kita, yuk bikin konten yang asik yuk, misalnya tentang cara sepedaan, tentang apa kayak gitu misalnya. Kesibukan mereka di sana fotografi, ajak mereka ngefoto hal-hal yang bagus kayak gitu. Jadi cara nikungnya kayak gitu ya. Kuncinya memahami kesibukan mereka di medsos itu sendiri, di gadget itu sendiri, biar kita tahu pintu masuk kita sebagai orang tua lewat mana. Nanti akan spesifik pendekatannya untuk setiap anak, nggak sama rata kayak gitu. Itu gambaran umumnya mungkin Bapak Suntoro. Nah, kemudian yang kedua tuh tadi pertanyaannya soal informasi ya. Nah, untuk informasi ini kayak gimana caranya agar mereka tidak apa namanya terjerumus gitu ya pada hal-hal yang buruk baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kalau halnya tidak sengaja ini ya wayahna istilah nama gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu kalau nggak sengaja. Nah, mungkin yang di sini bisa kita waspadai yang sengajanya ya gimana caranya. Nah, inilah di sini mungkin pentingnya salah satunya pendidikan moral ya, pendidikan akhlak, pendidikan Islam itu pentingnya salah satunya di sini. Tapi yang penting dari pendidikan Islam ini adalah kita mendidik putra-putri kita tuh jangan dengan cara mendikte, tapi ajak mereka mencintai Islam itu sendiri, mencintai Al-Quran, hadis, mencintai ajaran-ajaran moral dan semacamnya. Ajak mereka mencintai. Pendidikan agama itu pendidikan cinta, kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mendidik agama selama ini lebih banyaknya mendikte, menghukum gitu sih sifatnya seperti itu misalnya ya. Ya, nanti anak akan apa ya? Bubar jalan imannya ketika berhadapan dengan hal lain yang lebih menakutkan atau lebih menggiurkan gitu ya. Disuruh bos misalnya untuk meninggalkan sholat ngikut karena takut nanti dimarahin bos misalnya gitu kan. Tapi kalau kita mendidiknya dengan cinta kayak gitu ya, pendidikan cinta ini bisa bagus banget hasilnya. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya di sini buat pendidikan moral. Memang di sini perlu kreativitas orang tua ya ayah bunda dalam memberikan pendidikan cinta, terutama seputar akhlak, adab dan semacamnya. Tapi simpelnya di sini agar mereka tidak berhadapan dengan hal yang buruk ya, ajarkan kepada mereka hal-hal yang baik ya dan hal yang buruk itu kayak gitu. Agar mereka bisa menghindari yang buruk itu seperti apa. Apalagi kalau usianya masih cukup muda ya, masih SD, masih TK. Nah, ini pelajaran moral ini sebenarnya masuk banget. Kalau udah SMP kayak gini mungkin udah bukan fasenya sebenarnya ya. Kita mengajarkan secara dikte kayak tadi. Nah, maka caranya kayak gimana pendidikan cinta tadi. Jadi jangan mendikte, kita ya ajarkan mereka itu contohnya kayak gini. Saya punya kasus ya ini dari guru saya namanya Ustadz Adriano Rusfi mengajarkan
agar misalnya sholat tepat waktu. Nah, mengajarkan sholat tepat waktu. Ini contoh cara kreatifnya ya Ayah Bunda. Nanti Ayah Bunda bisa berkreasi sendiri. Putranya ini sempat waktu itu sholat itu nggak tepat waktu, agak mengulur-ngulur waktu sholat kayak gitu misalnya ya. Akhirnya suatu ketika putranya ini bilang, Abi, kebetulan nih kakak punya kebutuhan, perlu ini harganya sekian. Abi punya uang nggak buat apa namanya ngebantu adik di sini ngebantu kakak. Terus Abinya bilang belum nak. Kayaknya sekarang Abi belum punya rizkinya. Coba tanya Abi pekan depan. Mungkin pekan depan Abi udah punya rizkinya. Oke Abi. Di pekan berikutnya putranya nanya lagi, Abi gimana rizkinya hari ini udah punya belum buat ngebantu adik? Kata Abi lagi belum punya sih Kak. Coba pekan depan lagi ya tanya. Pekan depannya tanya lagi sampai anaknya bosen gitu ya. Kemudian barulah ketika itu anaknya mulai ngeluh gitu ya. Abi, kok rizkinya nggak ada terus sih istilahnya kayak gitu ya. Kapan kira-kira bisa ngebantu adik? Nah, baru di sini mulai masuk pendidikan imannya. Kata sang ayah, nah sebenarnya sejak hari pertama adik nanya, kakak nanya gitu ya, Abi itu udah punya rizkinya. Tapi sengaja Abi undur-undur. Kenapa? Karena adik aja ngundur perintah dari Allah kayak gitu loh istilahnya ya. Ya, kalau perintah Allah aja adik undur-undur, boleh dong Bapak di sini sesekali ngajarin adik gimana rasanya diundur-undur kayak gitu ya. Nah, itu contoh kayak gitu misalnya ya. Jadi pendidikannya coba cari pendidikan-pendidikan yang soft kayak gini tuh kan lama ya ngajarin sholat tepat waktu tuh lama tadi sampai 3 pekan contohnya ya. Tapi ngena akhirnya. Semenjak saat itu nggak lagi meninggalkan sholat. Nah, ini pendidikan yang kayak gini yang perlu kita coba explore ya sebagai orang tua. Nah, kayaknya saya ngomongnya kepanjangan. Ya, semoga cukup bisa menjawab pertanyaan tadi. Nanti kita explore bareng-bareng. Barakallahu fiik. Terima kasih Kak Azza. Iya, sama